Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Saya Juan Syed Damal Syarif, mahasiswa Psikologi Islam IAIN Surakarta, kelas 4A dengan nomor induk mahasiswa 191141034. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai psikoedukasi pandemi COVID-19, di mana video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi komunikasi. Setelah kita ketahui bersama, pandemi COVID-19 ini sudah melanda negara kita di Indonesia kurang 1 tahun lebih. Tepatnya di akhir bulan Februari tahun 2020, salah seorang masyarakat Indonesia terpapar COVID-19, di mana virus corona ini berasal dari negara Cina. Kemudian di pertengahan bulan Maret tahun 2020, tepatnya tanggal 16 Maret tahun 2020, negara kita diramaikan dengan tagar work from home, di rumah saja, belajar dari rumah, dan tagar lain sebagainya. Di saat itu juga banyak masyarakat yang kemudian mengalihkan dunia pekerjaannya, yang tadinya di perkantoran, yang tadinya di sekolahan, yang tadinya di instansi pemerintahan sekalipun, sekarang dialihkan menjadi di rumah saja. Semua kegiatan belajar mengajar, kegiatan pekerjaan dilakukan secara daring. Tetapi selain itu juga ada beberapa pekerjaan, beberapa dunia, beberapa sisi yang tidak dilakukan secara daring karena tidak memungkinkan, seperti jual beli dalam pasar, kegiatan perbankan, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Yang kegiatan ini tentu tidak memungkinkan dilakukan secara daring. Sehingga orang-orang yang terdampak mengganti dunia aktivitasnya yang tadinya biasa dilakukan di luar rumah menjadi di rumah saja, tentu menimbulkan dampak psikologis. Apa saja sih dampak psikologis terhadap orang-orang yang mengalihkan dunia pekerjaannya, mengalihkan aktivitas yang tadinya di luar rumah menjadi dalam rumah? Yang pertama itu ada keluhan stres, kemudian ada gangguan belajar, keluhan kecemasan, gangguan kecemasan, keluhan somatis, dan yang terakhir adalah keluhan mood swing. Yang mana dari keenam ini semuanya itu merupakan dampak psikologis yang tentu dikaji dalam psikologi klinis. Lalu apa saja sih kiat-kiat cara-cara kita untuk mengatur diri kita agar dampak psikologis ini bisa termanage, teratur, dan tidak berlebihan? Yang pertama, kita mengatur pola stres, kita mencari tahu kelemahan serta kekurangan diri kita. Ketika kita sudah berada di posisi kelemahan, ketika kita sudah berada di titik jenuh, ketika kita sudah berada di titik stres, maka kita harus melakukan menghibur, merefresh pikiran kita, merefresh diri kita agar kita tidak masuk ke dalam jurang stres yang secara mendalam. Kemudian dari segi gangguan belajar, kita harus pintar-pintar, harus mencari cara lain menghibur diri dalam belajar. Tentu pola belajar yang tadinya di sekolah sekarang di rumah saja harus diganti, harus dibedakan, dan harus banyak menghibur diri. Kita tidak mungkin belajar terus, tidak mungkin membaca buku terus, membuka buku terus tanpa adanya refreshing, tanpa adanya mencari hiburan. Maka dari itu dalam keluhan belajar ini, dalam keluhan gangguan belajar ini, kita harus menyeimbangi antara pola belajar dan pola merefresh, menyejukkan pikiran. Kemudian dari keluhan mood swing, kita juga harus bijak mengatur, memanage pola mood swing kita. Jangan sampai yang seharusnya kita berada di salah satu agenda, salah satu kegiatan yang mengharuskan kita bermood happy, terlihat harus terus tersenyum, malah terlihat terbalik. Sebaliknya, kita terlihat murung, kita terlihat sedih
Karena apa? Karena kita tidak bisa memanage mood kita. Kita terlampau mengikuti mood kita. Maka dari itu kita harus bisa memanage mood kita. Lain dari itu, hal-hal apa saja yang harus kita lakukan, kiat-kiat apa saja yang harus kita lakukan untuk menghindari paparan virus corona ini. Yang pertama, kita harus selalu menggunakan masker, baik di dalam rumah maupun di luar rumah ketika sedang berkontak dengan orang, berkontak langsung ya, berkontak fisik. Menggunakan masker ini fungsinya untuk mengurangi droplet air liur ataupun cairan-cairan yang ada di dalam tubuh kita mengenai tubuh orang lain, ataupun sebaliknya, cairan yang ada di orang lain terpapar atau terkena kita. Kemudian yang kedua, rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, ataupun kita sedia hand sanitizer, kita bawa kemana-mana di saat kita keluar rumah, di saat kita sedang berkontak fisik dengan orang, berkontak sosial, ataupun yang lain sebagainya. Karena dengan hand sanitizer ini mampu membunuh kuman dan bakteri. Kemudian yang ketiga, kita menghindari kerumunan, meminimalisir ngumpul-ngumpul dengan teman, meminimalisir mendekati tempat-tempat yang ramai dengan orang banyak. Karena dengan kerumunan itu akan mudah kita terpapar virus corona, baik dengan cara kontak fisik maupun droplet-droplet yang orang keluarkan untuk kita ataupun kita keluarkan untuk orang. Kemudian yang keempat, mengurangi mobilitas. Jadi kita mengurangi acara-acara di luar, meminimalisir, jangan terlalu kebanyakan. Kita harus bisa menjaga jarak, memakai masker tentunya ketika ketemu orang banyak. Karena dengan seperti itu kita akan mencegah penularan virus corona. Maka dari itu pemerintah mengeluarkan statement, mari sama-sama kita memutus mata rantai virus corona atau COVID-19. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.